Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Wulandari. Saya adalah CPNS di bawah dinas DP3 AP2KB yang ditempatkan di UPT PPA Kota Yogyakarta. Saya adalah psikolog klinis yang ditempatkan untuk membantu klien-klien yang datang ke UPT PPA Kota Yogyakarta. Oke, pada kali ini saya akan berbicara tentang materi pertama, yaitu tentang wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan untuk bela negara. Wawasan kebangsaan, eee, kita ini kemerdekaan yang kita raih saat ini itu bukan dari pemberian dari negara manapun, melainkan hasil dari perjuangan nenek moyang kita. Dari semua pejuang kemerdekaan tersebut, ada yang terkenal maupun tidak terkenal, bahkan dimakamkan entah mungkin ada di mana, mungkin kita juga tidak tahu. Nah, sejatinya kita sebagai warga negara harus menghormati, harus menghargai perjuangan nenek moyang kita tersebut. Dengan cara-cara apa? Ya, dengan cara-cara yang sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan menjaga keutuhan negara kita saat ini. Akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu atau hoax yang berkembang di masyarakat yang menurut saya cenderung memecah belah bangsa. Contohnya yang terjadi di media sosial, banyak sekali antar kelompok itu saling menyerang. Mereka seolah-olah mementingkan kepentingan mereka sendiri-sendiri dan tidak menerima perbedaan seperti itu. Padahal ungkapan sepakat untuk tidak sepakat itu adalah ungkapan yang harusnya kita jaga. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri saja terbentuknya itu bukan hanya dari satu golongan. Tetap Indonesia sendiri terbentuk dari berbagai macam latar belakang, baik agama, ras, suku, dan lain-lainnya. Berbeda budaya, berbeda selera makan, itu sudah biasa sebenarnya di Indonesia. Tapi akhir-akhir ini yang saya lihat sepertinya malah kita cenderung menyalahkan orang lain atau kelompok lain yang tidak sama dengan kita. Menurut saya sebenarnya sudah jelas-jelas di slogan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Seharusnya perbedaan kekayaan bangsa kita, baik budaya, agama, terus habis itu ras, itu harusnya yang berbeda itu kita satukan, itu harusnya menjadi kekuatan, bukan itu yang kita jadikan senjata untuk menyerang lawan kita, seperti itu. Kemudian untuk bela negara, jadi oke, saya balik lagi ke yang tadi. Jadi kalau menurut saya bagaimana kita menyikapi hoax yang berkembang di masyarakat, yaitu dengan cara kita berani speak up, bicara. Kalau misalnya kita mengetahui ada informasi yang salah, coba sisihkan sedikit waktu untuk kita mengkonfirmasi tersebut. Dan kita juga harus punya sikap untuk kritis ketika kita melihat atau mendengar sesuatu. Kita jangan langsung diterima mentah-mentah, harus ada proses, kita terima dulu, kita harus kritisi dulu, kita cross check apakah itu benar atau tidak, seperti itu. Sehingga dengan adanya sikap kritis, kita akan bisa menyaring apakah informasi itu benar ataupun tidak, seperti itu. Dan kita otomatis dengan hal sekecil itu saja, itu menurut saya pribadi sudah merepresentasikan salah satu sikap untuk bela negara. Kenapa? Yang saya dengar, banyak negara yang akhirnya pecah atau saling menyerang antar warga negaranya hanya karena perbedaan pendapat, hanya karena hoax yang beredar di masyarakatnya, dan orang-orang yang kompeten mungkin saat itu hanya mendiamkan, seperti itu. Nah, apakah saya pribadi, saya tidak mau hal itu terjadi di negara saya, sehingga apabila ada kabar hoax yang beredar, konfirmasi dulu, seperti itu. Oke, apabila kita juga menemukan teman kita yang sepertinya ada sikap kurang welcome terhadap orang-orang yang berbeda, mari kita ajak teman-teman kita untuk perbedaan itu indah. Kita tidak perlu sama kan untuk mencintai Indonesia, seperti itu.
Oke, kemudian, kata-kata motivasi saya, sebagai, calon abdi negara di sini adalah, eee, berikan kontribusi kita yang terbaik untuk negara kita. Kenapa? Karena kita sudah menikmati tanah dan air dari negara ini. Kita menikmati indahnya, kebebasan beragama di negara kita, menikmati pendidikannya, menikmati fasilitas kesehatannya. Dari kecil sampai kita seumur sekarang ini, kita kan banyak sekali menerima dari negara. Sekarang apa yang kita bisa berikan kepada negara? Ya ini, hasil dari tadi, hasil dari kita belajar di sekolah-sekolahan, hasil dari kita menerima layanan kesehatan dengan yang membuat akhirnya tubuh kita menjadi kuat. Seperti itu, kita berikan itu. Kita mengembalikan yang sudah kita dapatkan, kita kembalikan. Dengan cara apa? Dengan memberikan pelayanan yang terbaik, seperti itu. Memberikan pelayanan yang terbaik yaitu tidak perlu kita melayani klien dengan memilih, misalnya, eee, yang misalnya ada kedekatan keluarga, kita layani lebih oke dibandingkan yang tidak, atau kita tahu dia, memiliki status, sosial yang lebih tinggi, kemudian kita, kita layani lebih, harusnya tidak seperti itu. Oke, untuk menjadi ASN, menurut saya itu adalah proses yang, apa istilahnya, yang tidak mudah ya. Kita mengemban amanah yang sangat besar di bahu kita. Kita harus, bekerja dengan bertanggung jawab. Semua pekerjaan diselesaikan dengan baik, dengan tidak, melupakan sisi kesehatan kita. Oke, kemudian kita juga harus bekerja mengabdi pada, negara dengan, jangan lupa melihat, nilai-nilai nasionalisme, seperti itu. Jadikan kita wakil dari negara, di mana kita, bisa, mewakili negara kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, seperti itu. Kemudian pelayanan dengan profesional. Di setiap pekerjaan pasti sudah ada SOP-nya, standar operasional prosedur, seperti itu. Kayak kita layani klien kita, untuk saya kan klien kita atau masyarakat dengan SOP-nya, sesuai dengan SOP-nya, seperti itu. Kemudian, bekerja dengan, sesuai dengan prosedur, dan kembangkan sikap anti korupsi. Karena korupsi itu asal kata dari korup atau rusak. Apabila negara kita, wakil-wakil dari negara kita hanya diisi oleh orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang rusak tadi, kasihan negara kita, kasihan nenek moyang kita. Mari kita bangun negara kita menjadi negara yang kuat, seperti itu. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan hal ini apa yang saya lakukan sudah memenuhi mewakili apa yang saya rasakan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.